Maka Rasulullah di antara 3 kalimat amin ini, di antaranya adalah beliau menyampaikan kepada para sahabatnya, syakiya abdun adraka Ramadan fansalah minhu walam yufarlahu. Syakiya abdun, celakalah abdun bagi seorang hamba, adraka Ramadan, yang menjumpai bulan Ramadan, namun fansalah, ia menyia-nyiakan minhu, dari bulan Ramadan itu, walam yufarlahu, dan dia belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin, mudah-mudahan di tanggal 1 Syawal ini kita tidak terkena hadis ini. Sebab padahal Rasulullah SAW sudah menjamin. Beliau bersabda yang kita semuanya sudah hafal di luar kepala. Man soma, man qama lailatal qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa, yang melaksanakan qiyam Ramadan, yang melaksanakan Lailatul Qadar disebabkan karena iman dan ihtisab, maka jaminan Allah dan Rasulnya adalah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Itu merupakan kabar gembira dari Rasulullah SAW untuk umatnya. Di satu sisi Allah mencela dengan hadis yang tadi, syakiya abdun adraka Ramadan fansalah minhu walam yufarlahu. Celakalah bagi seorang hamba yang menjumpai Ramadan, tetapi ia menyia-nyiakan bulan Ramadan itu, sehingga ia belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saya mengutip dari qaul yang berasal dari Syekh Ali At-Tantawi di dalam kitabnya, yaitu berkata dalam syairnya, idza tamma amrun bada naqsuhu, apabila suatu amal itu telah sempurna, maka akan tampak kekurangannya. Taraqqabat zawalan idza qilla tamman, maka kenanglah yang hilang jika sesuatu telah dikatakan sempurna. Ketika sebuah kemenangan telah diraih, kesempurnaan yang telah dicapai, maka ada sesuatu yang pagi ini itu yang harus kita renungi, yang harus kita introspeksi, bahwasanya Ramadan telah lewat. Belum tentu di tahun depan kita masih berjumpa dengan bulan Ramadan. Maka bagaimanakah cara kita mengintrospeksi diri kita setelah bulan Ramadan ini? Di antaranya bersyukur akan usia yang Allah berikan kepada kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka dari itu, di antaranya yang patut kita renungkan adalah kita konsistensi di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah Ramadan usai, apakah kita masih konsisten dalam ibadah yang sudah kita kerjakan pada bulan Ramadan yang kemarin? Kalau kita dalam satu bulan kemarin bisa melaksanakan qiyam Ramadan, apakah selepas bulan Ramadan kita masih bisa menyempatkan untuk melaksanakan qiyamul lail? Karena di beberapa tempat, wabil khusus di daerah saya, ketika 10 hari terakhir luar biasa, jamaah mengalami kemajuan. Bukan softnya, tetapi jamaah semakin maju karena jamaahnya semakin berkurang. Karena mereka sibuk 10 hari terakhir menyiapkan hal-hal yang berkaitan bukan inti dari ibadah puasa. Mereka menyibukkan antara mulai ujung rambut sampai ujung kaki, melupakan hal yang inti. Padahal Nabi Muhammad SAW takharrau Lailatul Qadar fi ashril awakhir. Carilah Lailatul Qadar itu di 10 hari terakhir. Ternyata di antara kita masih banyak mencari malam Lailatul Qadar di mal-mal yang ada di beberapa kota. Maka sekalian sidang salat Id yang berbahagia, patut kita renungkan dari hadis Nabi Muhammad SAW, yaitu salah satu ciri seorang hamba yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis ini diriwayatkan oleh beberapa imam ahli hadis, baik An-Nasai, Abu Dawud, dengan derajat hadis hasan sahih. Ada yang mengatakan hadis sahih li ghairihi.
Baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, rahimallahu rajulan. Allah itu merahmati seseorang. Rojul itu kalau katanya berdiri sendiri, kata rojul itu artinya seseorang. Namun hadis ini kata rojul itu disandingkan dengan kata imro'ah yang artinya adalah suami dan istri. Rahimallahu rajulan. Allah merahmati seorang suami. Qomat minal laili, di mana suami itu bangun pada sepertiga malam, fasolla, kemudian ia sholat. Tsumastaiqadha imro'atahu, kemudian ia membangunkan istrinya. Ini sekalian supaya kita konsisten di dalam beribadah. Setelah melaksanakan bulan Ramadan kemarin, kita bisa qiyam Ramadan 1 bulan penuh karena waktunya di awal. Pertanyaannya adalah sekarang, kalau qiyamul lail dilakukan pada sepertiga malam yang kedua atau yang terakhir, apakah kita masih sanggup untuk melaksanakan qiyamul lail itu? Maka hadis ini yang berlaku bahwasanya apa? Allah merahmati seorang suami yang bangun pada sepertiga malam, kemudian ia sholat dan membangunkan istrinya. Fa'in abat, ketika istri itu dibangunkan ia enggan, maka perintah Nabi, hadisnya sama, ada perbedaan kalimat. Hadis yang pertama menggunakan redaksi rosya atau nadoha. Perbedaannya di sini, rosya dan nadoha. Siramlah fi wajhiha, di wajah istrimu itu al-ma'u, dengan air. Nah, jadi kalau ingin menjadi seorang suami yang dirahmati oleh Allah, bangun sepertiga malam, sholat, bangunkan istri, istri tidak mau, guyang istrinya dengan air. Nah, ini dengan berarti menjadi salah satu suami yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula wa rahimallahu imra'atan, Allah pun juga merahmati seorang istri, Bu. Nah, jadi ibu gak usah khawatir. Tidak hanya bapak yang dirahmati oleh Allah ketika bisa melaksanakan tadi, istri pun sama dengan redaksi yang berbeda, hanya berbeda domir saja. Wa rahimallahu imra'atan, Allah pun juga merahmati seorang istri. Qomat minal laili, istri juga bangun pada sepertiga malam, fasollat, kemudian ia wajhihi alma, siram suamimu kalau dibangunkan tidak mau. Nah, jadi ciri suami istri yang dirahmati oleh Allah adalah guyang-guyangan pada tengah malam. Nah, jadi jangan dipraktekkan beneran Bapak sekalian. Bukan sholat nanti yang terjadi, justru apa? Perang dunia ketiga. Mestinya apa? Mestinya seorang istri membikinkan kopi, kemudian kopi itu diletakkan di depan hidungnya suaminya. Ini sudah dipraktekkan oleh salah satu perusahaan besar. Seorang suami, apa kesukaan istri, maka bikinkan entah minuman atau makanan, dekatkan di hidungnya ketika bau, maka ketika bangun, mari kita ajak konsistensi di dalam beribadah. Ketika bulan Ramadan telah usai, maka kita perintahkan pada keluarga kita dengan tujuan ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naron. Jadi bukan hanya urusan dunia saja. Konsistensi ibadah kita penting. Kalau bulan kemarin Ramadan kita bisa menghatamkan minimal 1 juz dalam 1 bulan, apakah nanti di bulan Syawal ini kita bisa menghatamkan lagi 1 juz? Jangan-jangan cukup 1 juz 1 tahun. Nah, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka dari sekalian sholat id yang berbahagia, saya mengutip oleh Syekh Ibnu Rajab Al-Hambali. Beliau menjelaskan bahwasanya di dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, beliau mengatakan man amila ta'atan min ta'atin. Jadi barang siapa yang melakukan suatu ketaatan, suatu amal ibadah yang telah rampung, wa faragha, dan telah rampung minha, dari perbuatan itu, fa'alamatun qubuliha, tanda-tanda amal itu diterima oleh Allah adalah ayyasilaha bi ta'atin ukhra, yaitu apa? Dengan mengerjakan atau mengiringi dengan amal ibadah yang lainnya. Ini adalah salah satu ciri amal ibadah kita di bulan puasa kemarin diterima oleh Allah, yaitu apa? Kita bisa melaksanakan konsistensi di dalam
ibadah di luar bulan Ramadan. Inilah yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun itu adalah fi'lun mudhari'. Wa ma huwa fi'lun mudhari'? Apakah fi'il mudhari' itu? Fi'il mudhari' adalah kata kerja fi zamanil an ila zamanil mustaqbal. Kata kerja sekarang hingga yang akan datang. Allah itu mengharapkan kepada hambanya setelah bulan Ramadan, maka ada konsistensi ibadah dengan tujuan apa? Menjaga ketaatan dia sampai datangnya bulan Ramadan di tahun yang akan datang. Maka dari sekalian, mestinya mulai kemarin 10 hari terakhir kita siapkan itu semuanya. Namun saya secara pribadi menjumpai di banyak tempat, baik di Mojokerto, di Jombang, ataupun di lain sebagainya, ada saudara-saudara kita yang masih terlena dengan urusan dunia hanya untuk menyiapkan persiapan masalah sandang dan pangan untuk Idul Fitri. Apakah tidak boleh? Boleh, dan itu merupakan suatu keharusan. Tetapi bukan itu dari inti dari puasa Ramadan itu. Dan ini yang sering terjadi. Makanya sampai ada guyonannya bahwasanya ekonomi Indonesia tahun ini meroket. Karena apa? Banyak yang mudik sampai macet. Padahal macetnya bukan karena apa-apa, karena ketertiduran apa? Para petugas. Sampai mengatakan rela antri pakaian baru. Katanya tidak bisa beli minyak goreng, tetapi antri beli pakaian baru. Padahal ini kebutuhan hanya 1 tahun sekali. Tetapi ada sekalian, bukan itu. Makanya Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita selaku umatnya beliau, di dalam hal urusan-urusan seperti ini, urusan-urusan masalah dunia, urusan masalah-masalah kebutuhan, maka Nabi Muhammad SAW mengajarkan satu doa. Yang doa itu mungkin panjenengan semua sudah hafal. Bagaimana Nabi itu mengatur kita ketika kita mau masuk di, ada hadisnya, dan itu dari Nabi Muhammad SAW. Bagaimana Lotte, Giant, Cito, Royal, itu semua ada doanya. Dari mana doanya? Dari Nabi. Nabi tahu bahwa nanti umatnya akan bangun Royal, itu tahu. Nabi tahu umatnya nanti akan bangun Lotte, tahu, Cito dan sebagainya. Maka hendaknya di depan pintu masuk itu jangan langsung masuk. Nabi mengajarkan ketika lana fima rozaqtana wakina adzabannar. Itu doa makan, Ustaz. Bukan. Itu bukan doa makan. Itu. Kalau jenengan mengatakan doa makan, berarti jenengan masih kelas guru SD dan guru TK yang mengajarkan doa makan. Itu doa memohon keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kalau kita lihat artinya, Allahumma ya Allah barik lana, berikanlah keberkahan kepada kami. Fima terhadap apa-apa rozaqtana yang telah engkau rezekikanlah kepada kami. Jadi memohon keberkahan supaya apa? Tidak terjadi sifat hidup konsumerisme. Dan ini sudah saya praktekkan selama 15 tahun. Alhamdulillah setiap lebaran tidak pernah beli apa-apa. Iya, ada istri saya sekarang hadir itu. Tidak pernah beli apa-apa. Istri saya langsung masuk, sini ada 5 list, ketika masuk 10 list di sini. Nah, maka inilah sekalian di antara yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Wa alamatun raddiha, dan tanda-tanda amal yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah ayyakibatil qata'ah bimaksiatin. Itu apa? Amal tersebut diiringi dengan kemaksiatan. Jadi selepas bulan Ramadan kita tidak ada perubahan, tidak ada konsistensi dalam ibadah. Justru apa? Kita masih tetap gemar untuk bermaksiat, dan itu adalah tanda-tanda bahwasanya amal ibadah kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini merupakan pendapat dari Syekh Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam kitabnya Lataiful Ma'arif yang diterbitkan tahun 1997, tahun halaman 262. Kemudian ma'ahsanal hasanah ba'da sayyi'ah tamhuha.
Hendaknya betapa baiknya amal ibadah yang kita lakukan setelah perbuatan maksiat diiringi dengan perbuatan kebaikan sehingga tanhuka bisa menghapus keburukan itu. Wa ahsana minha ba'dal hasanat tatluha. Dan lebih baik lagi jika amal ibadah tersebut diikuti dengan ibadah berikutnya. Ini adalah salah satu tanda bahwasanya ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amal ibadah puasa kita, qiyam Ramadan kita, tilawah kita, sedekah kita, zakat fitri kita, atau apapun bentuknya ibadah yang kita kerjakan di dalam bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tak pula sekalian hadirin sidang salat Id rahimakumullah. Tradisi di bulan Syawal ini adalah bagi umat muslim, baik secara khusus di Indonesia maupun secara umum di dunia, adalah tentang banyak saudara kita yang mudik. Mudik ini diantara adalah tradisi bagi sahabat Nabi Muhammad SAW, dan itu pernah terjadi di zaman Nabi Muhammad dan beliau sendiri pun merasakannya. Kerinduan akan tanah lahirnya itu pula pernah terjadi yang dialami oleh baginda Nabi Muhammad SAW, dan ini diabadikan oleh Imam At-Tirmidzi di dalam kitab Sunannya, bahwasanya kerinduan kepada tanah kelahiran ini juga pernah dirasakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Qala Rasulullah SAW li Makkah. Rasulullah SAW pernah bersabda atau berkata kepada Makkah, kampung halamannya, ma'at ya bagi min baladatin wahbaki ilayya. Alangkah indahnya dirimu Mekah, engkaulah yang paling aku cintai. Walau anna qaumi akhrajuni minka masakantu. Seandainya saja umatku ya, tidak mengusirku dari Mekah, pastilah aku akan tinggal di Mekah. Ini merupakan hal yang pernah dialami oleh Rasulullah SAW tentang kerinduannya akan tanah kelahirannya. Maka jika kita renungkan lebih mendalam, hakikat Lebaran Idul Fitri selain konsistensi ibadah juga adalah mudik kembali kepada pangkuan orang tua. Sosok paling berjasa yang telah melahirkan kita ke dunia, sosok yang telah menjadi pahlawan kesuksesan kepada kita. Janganlah sombong dengan keberhasilan dan apapun yang telah kita raih dalam kehidupan ini. Semua itu tidak akan bisa lepas dari jasa dan doa kedua orang tua kita. Bagaimanapun kondisi orang tua kita, mereka adalah sosok yang harus kita cintai, hormati, dan patuhi. Mereka adalah jimat kita yang sakral di dunia ini. Karena keridhaan dan keikhlasan orang tua itu akan menjadi sumber kesuksesan kehidupan kita di dunia. Sebaliknya, kemarahan mereka adalah merupakan sebuah kemurkaan dan bencana dalam kehidupan kita. Rasulullah SAW bersabda, ridallahu fi ridal walidain wa suhtullahu fi suhtil walidain. Keridhaan Allah tergantung kepada keridhaan orang tua, dan kemarahan Allah tergantung kepada kemarahan orang tua. Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Maka dari itu, selain pada orang tua, mari kita juga saling memaafkan dosa dan kesalahan dengan orang-orang yang ada dalam kehidupan kita. Dalam bahasa agama adalah hakul adami, hak kita sesama manusia. Kalau kita dengan Allah, insya Allah, innallaha ghafurur rahim. Allah itu maha pengampun dan maha kasih sayang. Kita itu lebih enak merengek merayu kepada Allah daripada kita merengek merayu kepada manusia. Sebesar apapun kesalahan kita kepada Allah, seberapa banyak kesalahan kita kepada Allah, jika kita dengan taubatan nasuha, maka Allah akan mengampuni dosa kita. Berbeda halnya dengan hakul adami, hak sesama manusia, sangat sulit untuk bisa memaafkan. Maka momentum Lebaran inilah kita bisa saling memaafkan dosa dan kesalahan dengan orang-orang yang ada dalam kehidupan kita. Tidak ada manusia yang sempurna. Semua pasti memiliki dosa dan kesalahan kepada sama. Sehingga Lebaran
menjadi salah satu momentum tepat untuk saling memaafkan. Semoga semua dosa kita kepada Allah, orang tua, dan kepada sesama akan diampuni sehingga kita akan menjadi insan yang kembali suci, mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin, marilah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang sakit hari ini diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan saudara kita yang mau pulang kampung mudah-mudahan diberikan keselamatan dan bisa bertemu dengan sanak keluarga. Marilah kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabiyyi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma kfa'annal bala wal bawfa wal zalazil wal mihan wa su'al fatan wal mihan wa ma dhahara minha wa ma batan an baladina Indonesia hadha khassah wa sa'il buldanil muslimina amma ya rabbal alamin. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana fil lana wal ikhwana alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim.